mereka. Tapi bagi Tuhan, daun itu layu dan gampang rusak. Tuhan ganti dengan kulit binatang. Artinya, ada binatang yang Tuhan horo, ada darah yang dicurahkan sebagai lambang pengampunan kepada Adam dan Hawa, kulitnya dipakaikan kepada mereka. Setelah itu, Tuhan disiplinkan mereka, diusir keluar dari Eden, supaya mereka dua menghargai karya pengampunan. Itu maksudnya. Jadi Allah mendisiplinkan mereka. Nah, pertukaran pakaian itu diulang di salib. Waktu Yesus naik ke salib, dia tukar pakaian dengan kita. Jadi dia ambil kehinaan kita, dia ganti dengan kemuliaan. Dia ambil kutuk kita, dia ganti dengan berkat. Dia ambil kemiskinan kita, dia ganti dengan kekayaan. Makanya Alkitab bilang dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya oleh kemiskinannya kita menjadi kaya. Jadi itu pertukaran pakaian. Diulang kembali itu tipologinya. Jadi Alkitab itu dari Kejadian sampai Perjanjian sampai Wahyu itu ada kait-mengkait. Padahal kalau mau bilang penulis Alkitab itu cuma 66 orang hidup di zaman yang berbeda ratusan ribuan tahun bahkan abad. Tetapi semua tulisan mereka sambung menyambung karena yang mengarangnya adalah Tuhan yang sama. Amin. Yang hidup. Buku apa yang kita baca itu pengarangnya ada di situ. Kita membaca buku-buku tentang Bung Karno Sumati. Kita baca buku tentang Larry Lee Sumati. Kita baca buku tentang Robert Liaro Sumati, Billy Graham Sumati. Tapi kita baca Alkitab, pemilik Alkitab ada di situ bersama dengan kita. Dan tidak akan mati untuk selama-lamanya. Dia pengarang, dia yang mengilhami hamba-hamba Tuhan untuk menulis firman itu. Sehingga Alkitab mengatakan huruf itu mati, tapi roh menghidupkan. Beda Tuhan kita itu dengan Tuhan-Tuhan tempat-tempat lain. Luar biasa Tuhan kita. Kalau saudara memahami itu saja, penyembahan saudara bisa lebih dahsyat. Sudah cukup untuk itu. Buat apa bintang-bintang diciptakan baik? Untuk siapa? Untuk kita semua. Tuhan itu tidak butuh biaya hidup. Dia hanya butuh dipuji dan disembah. Karena dia bilang, punyakulah segala binatang liar di padang. Kalau aku lapar, tidak perlu aku minta padaku. Dia punya semua. Dia kaya raya. Ya, dia jual satu bintang, kita tidak mampu beli. Itu yang pertama. Yang kedua, karena iman kita berkenan. Sama-sama bilang, karena iman kita berkenan. Karena iman kita berkenan. Ciri khas orang beriman yang pertama adalah iman membuat orang mengerti. Yang kedua, iman membuat orang berkenan. Kita baca ayat 4 dan 5. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ayat 5. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Berkenan ini artinya apa? Berkenan itu artinya Tuhan setuju. Coba sama-sama bilang Tuhan setuju. Tuhan setuju. Apapun yang Mbak Erna pikir, Tuhan setuju. Apapun yang Mbak Erna ucapkan, Tuhan suka. Apapun yang Mbak Erna lakukan, Tuhan setuju. Semua Tuhan disposisi semua, ACC semua. Itu yang disebut berarti Mbak Erna berkenan. Hanya ada 4 orang di Alkitab yang mendapatkan sertifikat perkenanan dari Allah. Yaitu Henok, Habel, Daud, dan Yesus. Abraham adalah bapa segala orang beriman, tapi Alkitab tidak mencatat bahwa Allah berkenan kepada Abraham. Tidak ada ayat. Musa berjasa besar, tapi Musa tidak ada ayat yang mengatakan perkenanan Allah kepada Musa. Hanya 4 orang itu. Henok berkenan dan Allah berkenan pada Henok. Allah berkenan kepada persembahan Habel. Kepada Daud, Allah berkata kepada Saul, karena jika engkau sungguh-sungguh dalam mentaati perintahku, aku akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi karena engkau berbalik daripadaku, aku telah menunjuk seseorang yang berkenan di hatiku menggantikan engkau, Daud. Dan yang keempat, waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, Allah berkata, dialah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus. Amin ya. Amin. Untuk mendapatkan sertifikat